Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafia Bab 6 selesai. Giselle Keira Annabelle Elston, anak dari Georgene D. Elston dan adik dari Jovan K. Elston. Kalian tidak asing bukan dengan nama itu? Tujar Ella dengan suara dinginnya. Tangannya masih stay menodongkan senjata api di kepala Anton. Ketiga pria di sana terkejut dengan ucapan Ella, termasuk Anton dengan susah payah, sedikit mendongakkan kepalanya. Ella terkekeh. Elston dan Ludovic, dua marga yang cukup besar, menjadi mafia paling ditakuti. Mereka dahulu adalah sahabat. Sahabat yang begitu dekat, hingga terjadi satu hal yang membuat keduanya berselisih salah paham, hingga terjadi pertumpahan darah hingga saat ini, sampai keturunannya. Itu pun yang akan saya lakukan membalaskan dendam, kakak buyut saya, terutama ayah dan kakak saya, yang telah kalian bunuh. Inilah sosok yang kalian selama ini cari, anak bungsu dari keturunan LSDON. Ale membuka lensa mata hasilnya dan membuka kaos yang ia kenakan. Terlihat sebuah iris mata berwarna biru safir yang terlihat begitu cantik dan mempesona, terlebih dengan ratu bulan pada bawah pusarnya yang menjadi ciri khas dari keturunan Elston. Erik menggeleng tak percaya dengan apa yang ada di depannya kini. Pikirannya melayang ketika beberapa bulan lalu di sebuah pemakaman kakeknya. Sekelebat ia melihat sosok itu dan terbukti kini dia orangnya, kekasihnya dan ternyata sang kekasih yang ia cintai ternyata keturunan dari musuh bebuyutannya. Ingin ia mengelak namun dengan bukti jika memang keturunan Elston ini memiliki manik mata biru safir dan tato bulan itu. Kamu mendekatiku hanya untuk balas dendam? Seperti itu? Lirih Erik dengan suara tercekat. Perlahan butiran bening membasahi wajah tampannya ini. Dengan tangan yang menggemetar Erik mengarahkan senjata api itu tepat di jantung Ella. Bayang-bayang ketika keduanya bersama, keromantisan yang mereka bangun, dan banyak kenangan manis keduanya mulai berputar di otak Erik. Kau tahu jawabannya, Erik sayang. Persetan dengan cinta. Tujuan hidup saya adalah menghabisi orang yang sudah membunuh keluarga saya, termasuk kamu sekalipun. Suasana di dalam ruang bawah tanah ini semakin tegang ketika kedua orang sepasang kekasih itu kini terlihat saling membenci sama lain, seolah bak orang asing yang tak pernah bertemu. Ella menyeringai, tangan sebelahnya ia mengambil satu buah senjata api lagi. Dan diarahkan kepada tubuh Erik. Sementara Devano, Maureen, dan Vina hanya diam menyaksikan ketiganya itu dengan perasaan tegang, tak ingin terlalu ikut campur dalam masalah dendam yang tak ada habisnya ini. Hening. Beberapa detik ke depan, jika keduanya menarik pelatuknya masing-masing maka akan tamat riwayat mereka semua. Bohong jika Ella tidak terkejut dengan fakta menyakitkan ini. Ia tak pernah berekspektasi orang yang selama ini ia cari ada di sekelilingnya justru menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Tuhan jahat, ia sama kita, Rick. Kenapa kita dipertemukan jika memang untuk berpisah? Melirih Ella dengan bulir bening di matanya perlahan jatuh. Tangannya melemah, menggeleng tak percaya. Apa ia harus tega membunuh seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya? Tubuh Ella jatuh ke bawah. Lemas tak berdaya. Dua senjata api yang ia todongkan ke Erik dan Anton terlepas jatuh sembarangan. Ella mendongak, menatap wajah tampan sang kekasih. Ia tersenyum-senyum tulus yang selalu ia berikan ketika bersamanya, namun itu tak bertahan lama, digantikan dengan mata yang semakin meredup dan tubuh Ella ambruk ke bawah disertai darah segar mengalir di dadanya. Semua orang di sana melotot terkejut. Kejadiannya begitu cepat. Erik berhamburan ke lantai, menopang tubuh Ella yang semakin melemah. Tatapan matanya tertuju pada sang papa yang baru saja menembak sang kekasih. Kedua sahabat El berteriak histeris dengan kejadian di depannya ini. Apa yang papa lakukan? Dia ini kekasihku, Pak. Teriak Erik memaki papa. Ya, Anton pelakunya dia.
yang menembak Elle, tepat di bagian punggung dan menembus di dadanya. Anthony diam-diam mengambil senjata api yang Elle jatuhkan. Hal ini menjadikan kesempatan emas untuk Anthony segera menghabisi keturunan LSTON ini. Persetan dengan dia kekasihmu atau bukan? Jelas-jelas dia adalah musuh kita, Eric. Jangan sampai karena cinta kau dibutakan olehnya. Peringatan Anthony. Eric memangku tubuh Elle di pahanya. Sweetie, bangun sayang. Kamu harus bertahan. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Maafkan aku. Maafkan aku. Ujar Eric. Bola matanya memerah. Bening kristal itu membasahi pipinya. Perlahan manik mata biru safir ini terbuka. Dengan paksa Elle tersenyum. Tangannya gemetar membelai rahang tegas sang kekasih. Terima kasih sudah singgah di hidupku, Rick. Kamu memberikan warna dalam hari-hariku walau itu bersifat semu. Aku minta maaf dan selamat tinggal satu, love you. Ucap Elle dengan susah payah lalu matanya meredup kembali. Sweetie, bangun. Bangun. Eric berteriak, menggoyang-goyangkan tubuh sang kekasih yang kini tak lagi bernafas. Dunia seakan berhenti. Nafasnya tercekat. Seolah ini hanya mimpi buruk dan berharap ia segera bangun dari mimpinya ini. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Sweetie. Jangan pergi. Rintih Eric memeluk tubuh Elle yang sudah memucat dan dingin itu. Papa puas? Aku tanya papa puas? Teriak Eric, menatap sang papa yang terdiam di sana. Jika di dunia kami tidak bisa bersatu maka aku akan menyusulnya. Dan kami akan hidup bahagia di alam sana, Dorer. Eric dengan sengaja menembakkan peluru itu kepada dirinya sendiri tepat di bagian dadanya. Tubuhnya limbung berada di sebelah Elle. Jari mereka saling bertautan. Kebumikan kita, berdua dalam liang lahat yang sama, perintah Eric, dengan kedua bola matanya meredup. Pada akhirnya, cinta mengalahkan segalanya, termasuk rela mengorbankan hidupnya demi orang yang dia cintai. Selesai.